Bab 286, Menggugat Bupati Linhai. Ini, Gao Meng. Qi Liang mengenali suara itu. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi gembira. Tanpa ragu-ragu lagi, dia membawa pasukan bawahannya, lengkap dengan senjata, berlari ke arah suara tersebut. 100 meter jaraknya, dalam sekejap mata mereka sudah sampai. Benar saja, mereka melihat Gao Meng bersama dengan pasukan-pasukan gorila. Namun, pasukan-pasukan gorila yang ada hanya sedikit, termasuk Gao Meng hanya ada 6 orang. Meski begitu, semuanya sangat pemberani. Mereka mengayunkan kapak, menebas dengan liar, membuat para bandit jatuh bergelimpangan. Ada yang benar-benar terluka parah dan mati, sementara sebagian besar ketakutan dan jatuh terdorong. Bahkan kepala bandit pun tertimpa dan terjebak di bawah para bandit yang jatuh. Qi Liang dan pasukannya tertular semangat tersebut, mengayunkan senjata mereka dan menyerbu ke medan perang. Suara teriakan dan perkelahian bergemuruh. Tanpa pemimpin utama, para bandit langsung kacau balau dan berlarian turun gunung. Siapapun yang bisa melarikan diri akan berusaha kabur. Namun, suara perkelahian juga terdengar dari bawah. Setelah Gao Meng pergi, Zhao Ping segera membawa pasukan menyerang. Bandit yang menjaga di bawah tidak banyak. Dalam satu serangan, banyak yang mati, terluka, atau kabur, membuat pertahanan mereka hancur lebur. Zhao Ping tidak peduli dengan yang melarikan diri, dia membawa pasukannya naik ke atas. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan bandit yang melarikan diri dari atas. Menyerah atau mati, Zhao Ping mengatur pasukannya dan berteriak dingin, jika tidak, kami akan menghancurkan kalian semua di sini. Dikejar dari belakang dan menghadapi jebakan di depan, tanpa pemimpin utama, para bandit menjadi kehilangan arah. Ditambah lagi, malam yang gelap membuat mereka tidak bisa melihat seberapa banyak pasukan yang menunggu di bawah. Tapi yang pasti, perkemahan mereka sudah jatuh. Dalam situasi seperti itu, para bandit tidak memiliki semangat bertarung lagi. Satu persatu mereka melempar senjata mereka, berjongkok di tanah, memilih menyerah. Qi Liang, ikat semua bandit ini dan manfaatkan kesempatan ini untuk menebus kesalahanmu, saran Gao Meng dengan tersenyum. Terima kasih. Qi Liang mengucapkan terima kasih, lalu memimpin pasukan untuk mengikat para bandit satu per satu. Ketika semua selesai, hari sudah terang. Qi Liang melaporkan hasilnya. Dari pihak mereka, hanya satu anggota pasukan gorila yang terluka ringan, selebihnya selamat tanpa cedera. Lebih dari 60 bandit terbunuh, lebih dari 100 tertangkap hidup-hidup, dan lebih dari 100 melarikan diri. Dari yang tertangkap hidup-hidup, puluhan di antaranya terluka, yang tidak terluka tidak mencapai 100 orang. Kemenangan sempurna lagi. Qi Liang memandang Zhao Ping dengan lebih kagum. Sungguh, manusia dibandingkan manusia, benda dibandingkan benda. Dia memimpin 1000 tentara ke Kabupaten Linhai selama sebulan, tetapi belum bisa mengalahkan satupun kelompok bandit. Meskipun kemarin berhasil, tanpa perlawanan, menangkap semua bandit hidup-hidup, sayangnya terganggu oleh bajak laut, menyebabkan banyak anak buahnya tewas atau terluka dan mereka terjebak di gunung. Tapi guru ini, hanya membawa 35 orang, dan bisa mengalahkan 2 kelompok bandit. Hanya satu yang terluka ringan. Strategi yang kuat, sungguh mengagumkan. Qi Liang berlutut di hadapan Zhao Ping. Terima kasih, guru, atas bantuanmu. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Setelah ini, aku bersedia menjadi pelayanmu, mengabdi sepenuhnya. Hahaha, Zhao Ping tertawa terbahak-bahak, Qi Liang, tidak perlu begitu formal denganku. Cepat bangun, kita masih harus pergi memberantas bajak laut. Memberantas bajak laut, Qi Liang tercengang, segera menggelengkan kepala dan memperingatkan, guru, jangan lakukan itu, bajak laut sangat kejam, apa mereka lebih kejam dari aku? Gao Meng memotong, mengayunkan kapaknya yang berlumuran darah, jika bajak laut menemui aku, satu persatu akan kubunuh. Jika guru sudah memutuskan, aku akan ikut. Qi Liang mengumpulkan keberaniannya, berkata dengan keras, semua ini salah para bajak laut keparat. Awalnya aku sudah menangkap semua bandit, tetapi mereka dibebaskan oleh bajak laut dan banyak anak buahku terbunuh. Dendam ini harus dibalas. Tapi kau tidak akan ikut, Zhao Ping menggeleng. Apa? Qi Liang bingung, guru, meskipun ada beberapa yang terluka, masih ada yang bisa bertarung. Jika membawa mereka, kita akan memiliki peluang menang lebih besar. Bajak laut tidak berkumpul, membawa banyak orang tidak banyak membantu, jelas Zhao Ping. Sebaliknya, kalian memiliki kegunaan yang lebih besar. Kegunaan apa? Qi Liang benar-benar tidak mengerti. Kita akan menggugat Bupati Linhai, kata Zhao Ping.
Apa? Qi Liang terkejut, kenapa kita menggugat bupati? Dia tidak bersalah. Pertama, ada bandit di Linhai. Kaisar sudah memerintahkan untuk memberantas bandit, mengerahkan semua upaya. Tapi apa yang dilakukan Linhai? Meski kau datang membantu, mereka tetap diam. Kedua, bajak laut adalah musuh besar, harus diberantas. Tapi lihat Linhai, seolah-olah bupati dan pejabat di sini dikendalikan oleh bajak laut. Ketiga, kau adalah pejabat Kabupaten Yunnan, dikepung bandit di Linhai, tetapi tidak ada bantuan dari mereka. Bukankah ini sudah cukup alasan? Qi Liang tercengang mendengar argumen Zhao Ping. Dia merenung, apakah mungkin menang? Zhao Ping melihat keraguannya, tersenyum dan berkata, berita bahwa kau dikepung pasti sampai ke Kabupaten Yunnan dan Provinsi Donghai. Aku sudah di sini, dan dengan adanya bajak laut, mereka pasti akan segera datang. Kau hanya perlu menunggu dan mengadu kepada gubernur. Kemudian Zhao Ping memberi beberapa arahan rinci sebelum beristirahat di kamp. Setelah bekerja sepanjang malam, dia sangat lelah. Ketika siang tiba, belum lama Zhao Ping tidur, Su Tianhua tiba dengan pasukannya. Su Tianhua, aku menderita, Qi Liang langsung berlutut, menangis. Kau mengirimku ke Linhai untuk memberantas bandit, tapi pejabat di sini tidak ada yang membantu. Lihatlah aku, babak belur seperti ini. Apa? Su Tianhua terkejut dan marah, Su Kai benar-benar seperti itu. Di mana dia? Aku akan mengulitinya. Qi Liang melihat bahwa rencananya berhasil, segera bangkit dan berkata, Tuan Su Tianhua, tunggulah sampai gubernur datang. Kita akan mengulitinya bersama. Su Tianhua menatap Qi Liang, tak percaya, kau terlihat baik-baik saja. Bab 287, Kebohongan Qi Liang. Tuan Su Tianhua, semua ini adalah rencana guru, Qi Liang berkata sambil tersenyum, menceritakan kembali semua yang disampaikan Zhao Ping. Su Tianhua tercengang untuk beberapa saat. Begitu caranya. Tidak heran dia disebut Dewa Abadi Penglai, kepalanya penuh dengan ide-ide licik. Aku, seorang pejabat istana yang dekat dengan Kaisar, bahkan tertipu oleh Qi Liang. Dengan demikian, sangat wajar jika Peng Yue, yang telah menjadi gubernur Donghai selama 10 tahun, tertipu juga. Su Tianhua berpikir, jika Peng Yue yang menangani Su Kai, tentu lebih efektif daripada dirinya. Di mana guru? Aku ingin bertemu dengannya, tanya Su Tianhua. Guru sedang beristirahat, jawab Qi Liang. Aku akan membangunkannya sekarang. Tidak perlu, kata Su Tianhua cepat-cepat. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Aku sudah cukup beristirahat, suara Zhao Ping terdengar, meski dia masih menguap dan tampak belum sepenuhnya terjaga. Dia tahu bahwa ini adalah masa perang, tidak bisa berlama-lama istirahat. Jika mereka terlambat, bajak laut mungkin sudah melarikan diri ke laut. Su Tianhua membangunkannya. Jadi, Zhao Ping menahan rasa kantuknya dan keluar. Tuan Su Tianhua, berapa banyak pasukan yang kau bawa? Zhao Ping langsung bertanya. Hanya beberapa petugas, jawab Su Tianhua. Apakah guru masih membutuhkan pasukan? Di kantor tidak ada banyak orang lagi. Petugas tidak bisa semua dibawa, sebagian harus menjaga ketertiban Kabupaten Yunnan. Para prajurit sudah dibawa oleh Qi Liang ke Linhai. Kalau begitu, aku akan kembali ke desa Siping dan membawa para pengawal dari sana. Tawar Su Tianhua. Tidak perlu, Zhao Ping menggeleng. Aku hanya khawatir Bupati Linhai akan memberontak, jadi kita harus waspada. Jika tidak ada pasukan, kita langsung penggal kepalanya tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Baik, kata Su Tianhua tanpa ragu. Menghabisi seorang bupati bukan masalah besar baginya. Terlebih lagi, Zhao Ping memiliki pedang kekaisaran. Bahkan jika mereka membunuh seorang gubernur atau prefektur, tidak ada yang berani protes. Su Tianhua hampir tidak sabar, mari kita pergi menghabisinya sekarang. Tunggu, Zhao Ping tersenyum masam. Jika kita akan membunuhnya, kita harus melakukannya dengan benar. Mari kita tunggu gubernur. Jika sebelum malam gubernur belum tiba, kita akan habisi Su Kai besok. Baiklah, Su Tianhua mengangguk. Dia datang ke sini untuk menyaksikan bagaimana Zhao Ping menaklukkan musuh. Meskipun dia datang terlambat dan bandit sudah ditaklukkan, setidaknya dia masih bisa melihat eksekusi bupati, yang juga cukup menarik. Lagi pula, dia juga lelah setelah semalam bekerja, jadi dia memutuskan untuk beristirahat sebentar. Semuanya kembali tidur. Gao Meng bingung, mengapa mereka malah tidur saat seharusnya membersihkan bajak laut. Tapi dia percaya, dalam hal strategi, guru pasti punya rencana. Sampai malam tiba, Peng Yue akhirnya datang. Di mana banditnya? Peng Yue pertama kali melihat Gao Meng dan langsung bertanya.
Dan guru, apakah dia aman? Bandit sudah ditaklukkan oleh guru. Sebelum Gao Meng selesai, Qi Liang sudah berlari keluar dan langsung berlutut di depan Peng Yue, menangis. Gubernur, tolonglah saya. Saya hampir kehilangan nyawa karena Bupati Linhai, Sukai. Qi Liang, Peng Yue mengenali dia. Qi Liang terlihat mengenakan pakaian compang camping, tubuh penuh luka, dan wajah bengkak seperti babi. Jika tidak mengenalnya, Peng Yue mungkin tidak akan mengenali Qi Liang. Qi Liang, kenapa kamu bisa terluka parah begini? Peng Yue bertanya dengan cemas. Semua ini gara-gara Bupati Linhai, Sukai. Qi Liang penuh kemarahan. Aku ditugaskan oleh guru untuk membantu memberantas bandit di Linhai, tetapi Sukai tidak hanya tidak membantu, bahkan tidak memberi informasi apapun, dan tidak mengirimkan satu pun pasukan. Jika bukan karena kedatangan guru, aku mungkin sudah mati. Kemudian, Qi Liang menangis lagi, tubuhnya bergetar, menunjukkan betapa sedihnya dia. Apa, Bupati Linhai tidak membantumu sedikit pun? Peng Yue terkejut. Bukan hanya tidak membantu, lanjut Qi Liang, aku bahkan curiga dia bersekongkol dengan bandit. Kenapa kau berpikir begitu? Peng Yue bertanya dengan tegas. Apakah kau punya bukti? Sukai adalah bupati, pejabat tingkat 7. Kamu hanya seorang pejabat kabupaten, jika tidak ada bukti, menuduh atasannya bisa membuatmu kehilangan kepala. Gubernur, pikirkanlah, Qi Liang menjelaskan. Aku sudah menangkap semua bandit, mengikat mereka dan berencana membawa mereka ke kota. Tapi tiba-tiba muncul bajak laut. Apakah ini kebetulan? Dan bajak laut itu tidak beroperasi di pinggir laut, malah masuk ke dalam Linhai. Apakah ini normal bagi bajak laut? Ke pokok permasalahan, Peng Yue memotong, dia tidak mengerti analisis rumit ini. Intinya, aku mencurigai bahwa tidak ada bajak laut di Linhai. Mereka adalah orang yang disewa oleh Sukai. Qi Liang menuduh. Mengapa kamu berpikir begitu? Peng Yue bertanya dingin. Pertama, waktu. Kemunculan bajak laut tidak normal. Kedua, setelah mengetahui gangguan bajak laut, aku mengirim orang untuk membantu, tetapi markasku diserang dan bandit dilepaskan. Apakah ini tindakan bajak laut? Ketiga, bajak laut datang dengan kapal, berapa banyak orang yang bisa mereka bawa? Linhai mungkin kota terkecil di Donghai, tetapi karena berada di perbatasan, dekat dengan Yunnan dan Pingyan, memiliki peran penting. Yunnan menampung 1.500 prajurit, Linhai sedikit lebih sedikit, sekitar 1.000 prajurit. Dengan jumlah orang sebanyak itu, ditambah petugas dan penjaga, jumlahnya sekitar 1.500 orang. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengalahkan bajak laut yang tersebar? Ini tidak masuk akal. Jadi, saya percaya mereka bersekongkol untuk menindas rakyat demi keuntungan pribadi. Sukai berani melakukan hal sekeji itu. Aku akan menghabisinya. Peng Yue marah. Peng Yue menginstruksikan, mari kita ke kantor kabupaten, kita penggal kepala Sukai malam ini. Gubernur Peng, tenanglah. Zhao Ping muncul sambil tersenyum dan menghentikan Peng Yue. Guru, kenapa kau menghentikanku? Peng Yue bingung. Sukai sudah melakukan begitu banyak kejahatan, harusnya sudah dihukum mati. Kau tidak mungkin membelanya, kan? Membelanya, aku sendiri ingin membunuhnya, kata Zhao Ping. Tapi untuk menghabisi seorang bupati, tidak perlu membawa banyak orang. Berikan pasukanmu padaku, aku butuh mereka. Apa untuk menghadapi bajak laut? Tanya Peng Yue. Ya, Zhao Ping menjawab. Dengan lebih dari 30 orang dari pasukan gorila, ditambah 300 prajurit, kita akan memastikan bajak laut tidak akan kembali. Bab 288, tidak bekerja keras di kehidupan sebelumnya, menyebalkan setelah reinkarnasi. Guru, bagaimana kalau kita bunuh Sukai, kumpulkan pasukan besar, lalu baru pergi melawan bajak laut? Peng Yue masih tampak khawatir. Kalau kau hanya membawa 300 orang, bagaimana jika kita tidak bisa mengalahkan bajak laut? Peng Yue tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi maksudnya sudah jelas. Saat ini, perkembangan desa Siping, Kabupaten Yunnan, Kabupaten Linhai, bahkan seluruh Qingzhou sangat bergantung pada Zhao Ping. Atau lebih tepatnya, stabilitas dinasti Dawei sangat bergantung pada Zhao Ping. Dia tidak boleh mengalami hal buruk. Masih ada kamu, kan? Zhao Ping tersenyum. Jadi, kamu harus segera bunuh Sukai, kumpulkan pasukan Kabupaten Linhai, dan bantu aku di pantai. Aku, Peng Yue ingin mengatakan sesuatu, tapi Zhao Ping menghentikannya. Tuan Gubernur, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Ada Li Hu di sini, dan kami juga menunggang kuda perang.
Jika tidak bisa melawan bajak laut, setidaknya kami bisa melarikan diri. Baiklah, Peng Yue akhirnya menyerah setelah melihat kuda-kuda perang yang terikat di samping, termasuk 2 ekor kuda darah panas, jenis kuda perang impor terbaik. Pasukan dari pasukan gorila yang menunggang kuda ini akan menjadi pasukan kavaleri. Bukan hanya bajak laut, bahkan pasukan reguler dinasti Dawei pun bisa mereka hadapi. Tanpa menunda, Peng Yue segera membawa beberapa prajurit pergi menuju kantor kabupaten. Su Tianhua juga membawa petugasnya ikut. Sebenarnya, dia ingin mengikuti Zhao Ping untuk melihat bagaimana mereka menghadapi bajak laut, tapi Zhao Ping mengusirnya. Dia hanya seorang pejabat yang gemar minum, tanpa kemampuan tempur, juga tanpa kuda, hanya akan menjadi beban. Zhao Ping meninggalkan beberapa orang untuk menjaga para bandit. Untuk mencegah kejadian sebelumnya, Zhao Ping meminta mereka bersembunyi di gunung, menjaga pintu masuk. Setelah semuanya beres, Zhao Ping membawa Gao Meng, Qi Liang, Yi Zhengbo, dan yang lainnya menuju pantai. Perjalanan tidak terlalu jauh. Pemerintah telah menetapkan kantor kabupaten di dekat pantai untuk melawan bajak laut. Tapi karena alasan, seperti tsunami, pasang naik, dan kelembaban, kantor kabupaten berjarak sekitar 20 km dari pantai. Ada satu desa di sana, yang disebut Desa Linhai. Namun, penduduknya sedikit. Mereka yang punya kemampuan pindah sudah pindah, sedangkan yang tinggal adalah orang tua yang tidak mau meninggalkan leluhur mereka atau yang terlalu tua dan lemah untuk pindah. Saat Zhao Ping dan yang lainnya tiba, desa itu masih berbau darah. Mereka melihat rumah-rumah yang runtuh, dinding-dinding yang rusak, dan pintu-pintu rumah yang tertutup rapat. Beberapa pintu rumah bahkan memiliki lentera putih, tanda ada yang baru saja meninggal. Mereka bahkan bisa mendengar suara ombak dari kejauhan. Angin laut yang bertiup menambah kesan seperti desa hantu. Untungnya, Zhao Ping tidak percaya tahayul, jadi dia memimpin kelompoknya melewati desa menuju pantai. Disinilah bajak laut mendarat. Menurut informasi dari tim poker, kali ini bajak laut datang dengan 10 kapal, jumlah orang tidak diketahui. Tapi 10 orang tinggal di desa untuk menjaga kapal, sementara yang lain menyebar ke seluruh kabupaten Linhai untuk membakar, membunuh, dan merampok. Zhao Ping meminta Qi Liang memimpin sebagian pasukan untuk mengepung rumah tempat 10 orang tersebut tinggal, sementara dia sendiri menuju kapal. Sesuai deskripsi, memang ada 10 kapal besar di pantai. Kapal-kapal itu cukup besar untuk menampung ratusan orang. Setiap kapal memiliki banyak tiang layar. Seharusnya kapal-kapal ini adalah kapal layar. Zhao Ping ragu, apakah kapal ini bisa berlayar. Bagaimanapun, lebih baik mengambil kapal-kapal itu agar bajak laut tidak bisa menggunakannya untuk melarikan diri. Namun, ada masalah. Kapal-kapal itu terlalu berat, hanya bisa ditarik sedikit sebelum berhenti, mungkin karena dasar kapal sudah mendarat. Guru, bagaimana kalau kita potong tali-tali ini? Saran Gao Meng. Tanpa tali, kapal-kapal ini akan terombang-ambing oleh angin. Saat bajak laut datang, kapal-kapal sudah hilang, mereka tidak bisa melarikan diri. Kalau begitu, aku tidak mendapatkan apa-apa, Zhao Ping mengeluh. Ah, Gao Meng bingung, guru juga ingin kapal. Di sungai, kita bisa menggunakan rakit kayu untuk menangkap ikan, tidak perlu kapal sebesar ini, kata Zhao Ping. Aku bisa berlayar, kata Zhao Ping. Berlayar, Gao Meng bingung lagi, apa yang bagus dari laut? Selain bajak laut, ada monster ikan yang bisa makan orang. Monster ikan, Zhao Ping tertawa, menganggapnya sebagai ikan besar seperti hiu atau paus. Hanya di dinasti Dawei, mereka menganggap hal-hal ini sebagai makhluk suci yang harus dihormati. Di kehidupannya sebelumnya, orang bahkan berburu mereka. Menganggapnya lucu, Zhao Ping membayangkan menangkap seekor paus untuk dimakan. Itu membuatnya lebih bertekad untuk mendapatkan kapal-kapal itu. Dengan kapal, dia bisa berlayar dan menguasai negara-negara sekitar, mengintegrasikannya ke dalam dinasti Dawei. Pertama, kita periksa kapalnya, Zhao Ping memutuskan. Jika bisa dibongkar, kita bongkar dan biarkan Lu Xiu dan ayahnya merakitnya kembali. Jika tidak, kita cari cara lain. Tapi kapal-kapal itu berada di laut, jadi mereka harus berenang untuk mendekat. Berenang di musim dingin, Zhao Ping tidak berani. Beruntung, ada yang mahir berenang, termasuk Gao Meng. Mereka melepas pakaian, hanya memakai celana dalam, dan melompat ke laut menuju kapal. Tidak lama kemudian, mereka naik ke kapal dan melaporkan informasi. Zhao Ping tidak mengerti banyak. Dia menepuk kepalanya, menyesali tidak belajar lebih banyak tentang sejarah di kehidupan sebelumnya.
Di kehidupan ini, dia tidak tahu banyak hal, sungguh menyebalkan. Tanpa pilihan, Zhao Ping meninggalkan kapal-kapal itu untuk diteliti nanti oleh ahli. Memanggil kembali Gao Meng dan yang lainnya, Zhao Ping menjelaskan, ini kapal layar. Mereka bergerak dengan angin. Gao Meng mengangguk, lalu bertanya, tapi bagaimana jika anginnya berubah arah? Kapal bisa tetap bergerak, makanya ada kemudi, Zhao Ping menjelaskan. Kemudi mengendalikan arah. Saat angin searah, layar dinaikkan untuk mempercepat. Saat angin berlawanan, layar diturunkan dan menggunakan kemudi untuk mengendalikan arah. Meskipun lebih lambat, kapal tetap bisa bergerak maju. Begitu, Gao Meng mengagumi, guru benar-benar tahu banyak. Bahkan tanpa melihat kapal ini sebelumnya, kau sudah memahaminya. Apakah kau benar-benar reinkarnasi Dewa Abadi Penglai? Aku, Zhao Ping malas menjawab, dan mulai mengatur tugas. Karena kapal tidak bisa dibawa, mereka harus menjaga pantai. Zhao Ping membuat 3 lapisan pertahanan. Lapisan pertama dipimpin oleh Qi Liang dengan 100 prajurit, berjaga di luar desa. Jika melihat bajak laut, mereka harus menyerang. Jika tidak bisa mengusir bajak laut, mereka harus melarikan diri dan membiarkan bajak laut masuk desa. Lapisan kedua dipimpin oleh Yi Zhengbo dengan prajurit kota, bersembunyi di dalam desa. Jika bajak laut masuk, mereka akan mengepung. Sementara itu, Qi Liang membawa pasukannya kembali, 2 kelompok bekerja sama untuk menangkap bajak laut. Jika terlalu banyak, mereka akan membiarkan bajak laut lolos menuju pantai. Di sana, lapisan ketiga menunggu, dipimpin oleh Zhao Ping dan Gao Meng dengan pasukan-pasukan gorila yang menunggang kuda perang. Mereka akan memastikan bajak laut tidak bisa lolos. Zhao Ping yakin, jumlah bajak laut tidak banyak, karena hanya ada 10 kapal. Meskipun kapal besar, mereka tidak bisa membawa terlalu banyak orang, apalagi dengan kebutuhan logistik seperti makanan dan air. Zhao Ping memperkirakan ada sekitar 100 bajak laut. Dengan 300 orang di pihaknya, kemenangan sudah hampir pasti. Tapi untuk itu, mereka harus menangkap 10 orang penjaga kapal dan mengevakuasi penduduk desa. Setelah itu, mereka bersembunyi dan menunggu bajak laut kembali. Bab 289, Pengembaraan Bajak Laut. Bagaimana keadaan di dalam? Zhao Ping bertanya kepada Qi Liang ketika mereka sampai. Tak ada suara, jawab Qi Liang. Mungkin mereka sudah tidur. Li Hu, kamu dan Gao Meng masuk, usahakan jangan mengganggu orang lain. Langsung pukul pingsan dan ikat mereka, perintah Zhao Ping. Gao Meng mengangguk, tetapi Li Hu tampak ragu. Zhao Ping melanjutkan, tidak ada bajak laut di sini, dan semuanya orang kita. Saat ini, tidak perlu melindungiku. Cepat tangkap mereka, lalu kembali padaku. Mendengar ini, Li Hu akhirnya setuju. Dia melesat masuk ke rumah petani, mendahului Gao Meng. Mereka tidak lewat pintu depan, melainkan memanjat dinding tanah. Tidak lama kemudian, keduanya kembali. Mereka sudah ditangkap, lapor Li Hu. Begitu cepat, Zhao Ping heran. Apakah kamu mengganggu penduduk? Tidak ada penduduk, kata Gao Meng. Hanya ada beberapa gadis muda. Mereka tidur di lantai, dan kami memukul mereka hingga pingsan. Tentu saja, sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh Li Hu. Li Hu menyeringai. Gadis muda. Zhao Ping mengerutkan alisnya dalam-dalam. Bajak laut dari Jepang itu sangat kejam. Mereka tidak hanya mencuri harta benda, tetapi juga merusak wanita-wanita Dawei. Zhao Ping merasa marah. Di masa depan, dia bertekad untuk menaklukkan Jepang dan membuat mereka tunduk selamanya di bawah dinasti Dawei. Namun, sekarang bukan waktunya untuk membantai mereka. Dia perlu mengetahui keadaan Jepang terlebih dahulu. Meskipun dinasti Dawei ada dalam sejarah, Zhao Ping tidak tahu banyak detailnya. Dia tahu sedikit tentang siapa yang menjadi kaisar dan beberapa tokoh terkenal, tetapi tidak banyak tentang perkembangan teknologi, ekonomi, militer, dan medis. Sejarah Jepang bahkan lebih sedikit dia ketahui. Zhao Ping dan timnya masuk ke dalam rumah, mencari pakaian untuk menutupi para gadis muda, kemudian membawa 10 bajak laut Jepang keluar untuk diinterogasi. Beruntung, Zhao Ping pernah belajar sedikit bahasa Jepang, meskipun tidak banyak, dia bisa mengerti sebagian besar percakapan mereka. Dengan menebak dari konteks, dia berhasil mendapatkan gambaran umum. Jepang belum bersatu. Bajak laut ini berasal dari wilayah paling barat, dipimpin oleh Yamamoto Takeshi. Mereka diusir oleh kekuatan lain dan terpaksa mengembara di laut. Kapal-kapal mereka didapat dari penjarahan. Suatu hari, saat mereka menyerbu sebuah pulau, mereka menemukan kapal-kapal ini hanyut di pantai.
Yamamoto Takeshi memimpin serangan, membunuh pemilik kapal, dan merebut kapal-kapal tersebut. Setelah mempelajari cara menggunakannya, mereka berlayar. Mereka pertama kali tiba di Korea, merampok beberapa persediaan sebelum kabur dari kekuatan resmi setempat. Lalu, mereka melanjutkan perjalanan ke dinasti Dawei. Tempat pertama yang mereka kunjungi bukanlah Kabupaten Linhai, tetapi mereka tidak tahu tempat mana itu. Mereka telah melakukan banyak penjarahan, dan setiap kali bertemu dengan tentara, mereka akan melarikan diri ke laut, merasa aman di sana. Yamamoto Takeshi kemudian memutuskan untuk melawan tentara. Ketika pertama kali melawan tentara Dawei, mereka berhasil mengalahkan mereka, yang melarikan diri ketakutan. Merasa didorong, mereka menyerang dan berhasil merebut kota. Namun, karena perbedaan bahasa, komunikasi menjadi sulit, dan mereka tidak bisa menikmati hasil rampasan mereka. Akhirnya, tentara setempat membawa bala bantuan, dan mereka melarikan diri dengan kehilangan setengah dari pasukan mereka. Sekarang, mereka menerapkan taktik hit and run, menyerang tempat baru setiap kali terdesak. Saat tiba di Kabupaten Linhai, mereka berniat untuk tinggal 10 hari sebelum pindah ke target berikutnya. Namun, pada hari ketiga, mereka ditangkap. 10 orang ini adalah kapten kapal yang bertugas menjaga kapal dan tinggal di desa, menikmati wanita-wanita lokal. Setelah memastikan informasi ini, Zhao Ping memerintahkan Li Wu untuk memukul pingsan mereka lagi dan mengurung mereka di sebuah ruangan. Dia mulai mengatur pertahanan untuk menghadapi bajak laut yang kembali. Meskipun hanya ada sekitar 40 atau 50 bajak laut, Zhao Ping tidak ingin mengambil risiko kehilangan prajurit pasukan gorila. Setiap prajurit sangat berharga, terutama dalam keadaan Dawei saat ini. Sementara itu, Peng Yue tiba di kantor Kabupaten Linhai dengan sebagian pasukannya. Kabupaten Linhai berada di bawah yurisdiksi Kabupaten Linhai, sehingga setiap bupati harus melapor ke gubernur. Sukai, Bupati Linhai, menyambut Peng Yue dengan rendah hati. "Angin apa yang membawa Anda ke sini, Tuan Gubernur?" "Silakan masuk," Sukai menyambut dengan penuh hormat. Peng Yue tidak bicara banyak. Dia langsung menghunus pedangnya dan menebas leher Sukai, memenggalnya dalam satu serangan. Semua yang hadir terkejut dan terdiam, tidak mengerti apa yang terjadi. Peng Yue berkata dengan tegas, "Kaisar telah memerintahkan setiap daerah untuk memprioritaskan pemberantasan bandit." Namun, apa yang dilakukan Sukai? Dia bersembunyi di kantor kabupaten saat pejabat Yunan berjuang melawan bandit. Ini adalah pembangkangan terhadap perintah kekaisaran. Sebagai gubernur yang diangkat oleh kaisar, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Siapa yang berani menentang? Semua orang menggeleng, takut berbicara setelah melihat nasib Sukai. Peng Yue kemudian memanggil seorang pejabat lain, "Siapa yang menjadi wakil bupati di sini?" "Saya, Tuan Gubernur," jawab wakil bupati dengan gemetar, tidak berani mendekat. "Jangan takut," kata Peng Yue dengan senyum. "Kau adalah pejabat sipil, bertanggung jawab atas urusan administratif. Tidak selevel dengan bupati atau kepala tentara, jadi tidak bisa disalahkan." "Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Gubernur," wakil bupati segera berterima kasih sambil bersujud. "Tapi, kau juga punya tanggung jawab," Peng Yue melanjutkan, membuat wakil bupati ketakutan hingga terkencing. Peng Yue merasa geli tetapi tahu orang seperti ini mudah dikendalikan. "Kau akan diberi kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Kumpulkan pasukan Kabupaten Linhai dan ikut aku melawan bajak laut. Apakah kau bersedia?" Bab 290, menembak satu gelombang terlebih dahulu. Baiklah, jawab wakil bupati dengan penuh ketakutan. "Apapun yang dikatakan Tuan Gubernur, saya pasti tidak akan melawan." "Jadi kenapa masih berlutut di sini?" Peng Yue menendangnya. "Cepat bangkit dan kumpulkan pasukan." Ya, saya akan melakukannya sekarang." Wakil bupati merasa seperti diberi pengampunan dan segera melarikan diri. Namun, saat hendak keluar, dia mendengar suara ancaman dari Peng Yue. "Jangan berpikir untuk melarikan diri, atau aku akan membantai seluruh keluargamu. Selain itu, pasang pengumuman, tuliskan semua kejahatan bupati dan kepala tentara, beritahu rakyat, dan gantung kepala mereka di gerbang kota agar semua orang bisa mencemooh mereka." "Baik," wakil bupati tidak berani membantah, segera pergi untuk mengurus semuanya. Karena taruhannya adalah nyawanya, wakil bupati bekerja sangat efisien. Keesokan siang, semuanya sudah selesai. Prajurit, petugas, dan pasukan yang ada di kota berkumpul di luar kota, siap kapan saja. Pengumuman dipasang di seluruh kota.
Banyak warga kota berkumpul. Meskipun bajak laut kejam, mereka takut kepada pejabat. Mereka bisa merampok dan membakar desa-desa di pinggir pantai, tetapi tidak berani menyerang kota. Jadi, kota ini menjadi tempat perlindungan. Mendengar penjelasan para petugas, isi pengumuman menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang menangis bahagia. Syukurlah Bupati Keparat itu akhirnya mati. Hebat sekali. Lihat apakah dia masih bisa menyusahkan rakyat sekarang. Dan kepala tentara yang kejam, menculik wanita, melakukan segala kejahatan. Sekarang, dia juga mati. Lihat apakah dia masih bisa menculik wanita. Gubernur Peng memang baik, benar-benar pejabat yang adil. Jangan hanya memuji Gubernur Peng. Kita juga harus berterima kasih kepada Zhao Ping. Zhao Ping, siapa itu? Kamu tidak tahu Zhao Ping? Dia adalah orang legendaris dari desa Siping di Kabupaten Yunnan. Yang menangani wabah di Kabupaten Yunnan sebelumnya, itu adalah Zhao Ping. Kami juga pernah mengalami wabah kecil di sini, obat yang kami minum juga diberikan oleh Zhao Ping secara gratis. Menurut saya, Zhao Ping khawatir dengan rakyat Kabupaten Linhai yang masih terancam oleh bandit, jadi dia mengirim orang untuk membantu memberantas mereka. Tapi bupati kita tidak membantu, jadi Gubernur Peng harus datang untuk mengurusnya. Menurut saya, Gubernur Peng mungkin dipanggil oleh Zhao Ping. Serius, hampir pasti, Tuan Zhao adalah penyelamat kita. Ya, setelah krisis ini berlalu, saya akan membuat altar untuk Tuan Zhao di rumah, berdoa setiap hari agar dia panjang umur. Saya juga akan melakukannya. Rakyat Kabupaten Linhai tidak sepenuhnya tidak tahu. Karena berbatasan dengan Kabupaten Yunnan, banyak yang memiliki saudara di sana. Saat berkunjung, mereka mendengar cerita tentang Zhao Ping. Mereka berharap Zhao Ping bisa datang ke Kabupaten Linhai untuk membantu mereka. Sekarang, Zhao Ping benar-benar datang, dan dia membawa Gubernur Peng. Melihat situasi ini, mereka yakin Kabupaten Linhai akan menjadi seperti Kabupaten Yunnan, sebuah tempat yang makmur dan damai. Orang-orang yang berani langsung pulang ke desa mereka, mengumumkan kabar baik ini dan mengajak penduduk desa untuk melawan bajak laut, berharap bisa segera mengusir mereka. Yamamoto Takeshi bukan orang bodoh. Setelah banyak kali menyerang dan melawan, dia belajar beberapa pelajaran. Setiap kali mendarat, dia akan mengirim orang untuk memantau kota. Jika mendengar bahwa tentara pemerintah sedang dalam perjalanan, mereka akan segera mencuri makanan dan air lalu melarikan diri. Kali ini, yang bertugas memantau kota adalah Heiya Hiroshi. Setelah mendengar bahwa Gubernur Peng datang ke Kabupaten Linhai, membunuh bupati dan kepala tentara, serta mengumpulkan pasukan untuk melawan bajak laut, dia berlari untuk memberitahu Yamamoto Takeshi. Setelah mendengar kabar tersebut, Yamamoto Takeshi segera mengumpulkan semua bajak laut dan dengan tenang bergerak menuju desa Linhai. Setiap kali mereka menemukan desa, mereka akan berhenti sejenak untuk mencuri makanan dan wanita. Setelah itu, mereka membakar desa, merusak sebanyak mungkin. Bagi mereka, tentara pemerintah bergerak lambat. Mengumpulkan pasukan butuh waktu 1-3 hari. Lalu, mempersiapkan logistik juga butuh waktu. Dengan jumlah tentara yang besar, mereka bergerak sangat lambat. Jadi Yamamoto Takeshi tidak terburu-buru, yakin bahwa saat tentara pemerintah datang, mereka sudah punya cukup makanan dan wanita, lalu melarikan diri ke kapal. Namun, baru saja mereka merampok sebuah desa, mereka mendengar suara tentara berlari mendekat. Melihat pasukan besar mendekat, Yamamoto Takeshi panik. Bagaimana bisa begini? Yamamoto Takeshi bertanya, tetapi tidak ada yang bisa menjawab. Semua orang langsung lari, takut tertangkap tentara yang jumlahnya ribuan. Melihat tentara di belakang dan tentara di depan desa, Yamamoto Takeshi segera memutuskan untuk melawan. Mereka harus menerobos pertahanan di depan untuk mencapai kapal dan melarikan diri. Dengan 40 lebih orang melawan 100, mereka masih punya kesempatan. Serang. Yamamoto Takeshi memimpin serangan ke arah pasukan Qiliang. Mundur. Qiliang segera memerintahkan mundur. Semua orang berlarian, berpencar ke segala arah. Hah! Yamamoto Takeshi terkejut. Kenapa mereka semua lari? Dasar pengecut. Yamamoto Takeshi yakin, tentara ini adalah tentara Dawei yang penakut. Melihat bajak laut, mereka langsung kabur, tidak berani melawan. Dia tidak mengejar, melainkan langsung menuju desa, mencari rumah tempat para kapten tinggal. Dengan mudah, mereka masuk ke desa. Tidak ada yang menghalangi mereka, bahkan tidak ada penduduk yang terlihat. Mereka masuk ke halaman, tetapi tidak menemukan siapapun. Di mana mereka? Yamamoto Takeshi bertanya dengan bingung. Semua bajak laut menggeleng.
Mereka sibuk merampok dan menikmati wanita, tidak tahu di mana para kapten berada. Orang-orang di dalam, letakkan senjata dan menyerah, atau kami akan membunuh kalian semua, terdengar suara dari luar, dalam bahasa Jepang. Yamamoto Takeshi bingung. Apa yang terjadi? Semua orang kita ada di sini. Siapa yang berbicara di luar? Mungkin itu kapten kapal, tapi suara itu tidak seperti suara kapten. Atau mungkin ada orang Jepang lain di sini. Tapi kenapa mereka menyuruh kita menyerah? Dengan banyak pertanyaan, Yamamoto Takeshi keluar untuk memeriksa. Yang dia lihat membuatnya hampir kencing di celana. Ratusan tentara mengelilingi rumah, dengan senjata terhunus, siap menyerang. Siapa Yamamoto Takeshi? Maju dan berbicara, Zhao Ping berteriak. Sesuai rencana, mereka membagi pasukan untuk mengepung bajak laut, memastikan tidak ada yang lolos. Aku, Yamamoto Takeshi maju. Kamu pasti orang Jepang, kan? Akulah orang Dawei, kata Zhao Ping. Sekarang, aku memerintahkanmu untuk meletakkan senjata dan menyerah. Kalau tidak, kami akan membunuh kalian semua. Bukan orang Jepang, tapi bagaimana? Dia bisa berbicara bahasa Jepang? Yamamoto Takeshi tidak mengerti. Yang lebih penting, dia harus memikirkan cara melarikan diri, melawan, mereka pasti kalah. Menyerah, mereka mungkin akan dibunuh. Aku punya perak dan wanita. Yamamoto Takeshi menawarkan harta rampasan mereka. Di mana wanitanya? Zhao Ping mengejek. Kamu mengelabui aku? Tembak satu gelombang, perintah Zhao Ping. Dengan itu, suara anak panah terbang terdengar. Sejumlah panah melesat dari segala arah, menghujani bajak laut yang terjebak. Bersambung ke bab 291. Terima kasih.